Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Purwaningsih. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital dan Media Pembelajaran. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang diberi syafaat pada hari akhir nanti. Hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, dan hari ini kita akan pelajari materi mengenai peraturan perundang-undangan dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Sebelum mulai pelajaran, silahkan menyiapkan hal-hal yang diperlukan selama pembelajaran dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Sekarang Ibu akan memeriksa daftar kehadirannya. Alhamdulillah semua siswa pada hari ini hadir semua ya. Selanjutnya, silahkan menyimak materi mengenai peraturan perundang-undangan dan tata urutannya dari PPT berikut. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai peraturan perundang-undangan dan tata urutannya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini adalah setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik mampu memahami makna peraturan perundang-undangan dan tata urutannya dengan benar. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tepat. Peraturan itu apa sih? Peraturan adalah aturan-aturan atau petunjuk-petunjuk yang dibuat untuk memberitahu orang bagaimana seharusnya mereka bertindak atau berperilaku dalam suatu situasi atau lingkungan tertentu. Ini seperti petunjuk yang dapat membantu kita mengerti apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Peraturan membantu menjaga ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan kita semua. Contohnya, di sekolah ada peraturan tentang cara berpakaian, bagaimana berperilaku di kelas, dan lain-lain. Adapun peraturan perundang-undangan memiliki makna. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum, tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya, fungsi peraturan perundang-undangan. Yang pertama, norma hukum memuat peraturan perundang-undangan untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai warga negara yang harus ditaati. Yang kedua, menentukan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebagai warga negara dan warga masyarakat. Yang ketiga, mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara. Yang keempat, menciptakan suasana aman, tertib, tentram, dan harmonis. Yang kelima, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara. Dan yang terakhir, memberikan perlindungan atas hak asasi manusia. Selanjutnya, materi muatan peraturan perundang-undangan, yaitu pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selanjutnya ialah tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Berikut adalah tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, TAP MPR yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Yang keempat, peraturan pemerintah yang dibuat oleh Presiden. Yang kelima, peraturan Presiden yang juga dibuat oleh Presiden. Dan yang keenam, peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur.
Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota yang dibuat oleh DPRD kota atau kabupaten dengan persetujuan wali kota atau bupati. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Untuk menguji pemahamanmu dari penjelasan materi mengenai peraturan perundang-undangan dan tata urutannya tadi, jawablah pertanyaan yang tertera pada link di bawah ini. Setelah mengklik link yang ditautkan pada PPT, peserta didik akan langsung diarahkan ke halaman seperti berikut. Sebelum menjawab soal, bacalah soal dengan cermat dan pilih salah satu jawaban yang telah tersedia. Untuk memulai kuis, klik Go. Akan ada 8 buah soal yang harus dijawab oleh peserta didik. Untuk menjawab soal, cukup klik pada jawaban yang dirasa peserta didik benar. Lalu, klik Send. Lalu akan langsung tertera jawaban tersebut benar atau salah. Itu tadi penjelasan materi mengenai peraturan perundang-undangan dan tata urutannya. Jika ada hal yang belum dimengerti atau yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Dari pembelajaran kita tadi, dapat disimpulkan bahwa peraturan dibuat agar orang tahu bagaimana seharusnya mereka bertindak. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, mengikat, dan ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang. Tujuannya yaitu mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.